bisa seperti sekarang ini banyak banget prosesnya. Sudah banyak apa yang sudah saya lakukan, sudah banyak apa yang saya lalui juga sudah banyak. Segala rintangan, cobaannya sudah Masya Allah banget. Allah sudah menguji saya tuh sudah kuat banget. Allah angkat derajat saya tuh di posisi yang seperti sekarang sudah alhamdulillah. Karena dulu tuh saya tuh hancur banget setelah kehilangan kedua orang tua saya, kemudian disusul sama nenek dan kakek saya. Saya ngerasa saya udah gak punya siapa-siapa lagi gitu. Saya nggak ada ayah, nggak ada ibu, saya nggak ada yang ditoleh. Tapi karena dukungan dari keluarga ayah dan keluarga ibu, akhirnya aku bisa kayak gini. Aku dulu ke RC, jujur ya kak, aku tuh ke RC dulu tuh gak ada tujuan. Karena pada saat aku ke RC dulu tuh hati aku tuh lagi hancur-hancurnya. Karena pada saat itu tahun 2017 ayah meninggal, kemudian tahun 2018 pertengahan nenek meninggal, 2018 akhir kakek meninggal. Jadi pas aku ke RC itu pas bener-bener hancur, sampai psikolog yang ada di RC itu bilang gini, kamu tuh kayak nggak ada tujuan hidup, Lel. Hidupmu tuh kayak hancur. Emang iya bu, saya hancur karena pada saat saya datang ke sini tuh bener saya nggak ada tujuan. Niat saya tuh cuma pengen pengen membahagiakan Bude, Pak Po. Aku nggak ingat Allah, aku udah mau bunuh diri. Kenapa? Mbak, titik mulanya akhirnya ketika dengan kondisi yang seperti itu sempat down, akhirnya sekarang bisa bangkit lagi, seperti apa ya Mbak? Yang memotivasi itu Mbak? Yang memotivasi aku untuk bangkit ya, setelah aku ke RC, aku melihat teman-teman RC gitu ya. Teman-teman RC dulu pertama kali aku datang ke RC itu aku nangis. Pas pagi-pagi kan, hari itu aku datangnya dari Kamis. Terus aku Jumat paginya aku ikut senam. Nah, pas aku ikut senam itu aku lihat orang kakinya cuma satu, yang satu hilang. Aku nangis gitu. Terus aku ditanya sama bunda di sana, kamu kenapa nangis, Lelang? Enggak apa-apa bu, kamu kangen ya sama Pak Po sama Bude? Enggak bu, saya nangisnya bukan karena itu, enggak, karena apa? Saya melihat orang yang nggak punya kaki satu itu loh bun. Saya ngerasa ya Allah, saya lebih bersyukur, saya lebih beruntung daripada dia. Saya masih punya kaki, masih punya tangan, sedangkan dia hanya punya satu kaki dengan menggunakan egrang. Sedangkan saya lengkap, bahkan ada anak yang ngesot jalannya, berangkang, nggak bisa jalan sama sekali, kaku tubuhnya. Di situ saya mulai merasa kayak ada rasa syukur gitu. Akhirnya akhirnya pulang dari Solo, saya mulai menyusun cita-cita saya mulai tulis itu apa yang saya inginkan. Pertama, saya pengen nerbitin buku. Kedua, saya pengen memotivasi para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia gitu. Ketiga, saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya, walaupun orang tua saya sudah tidak ada, setidaknya saya bisa memberikan satu penghormatan dengan cara membawa nama besar ayah dan ibu saya ke mancanegara, misalkan ke Australia atau kemana gitu. Saya tulis itu cita-cita saya pengen punya seseorang pendamping hidup yang bahagia, yang setia gitu, misalnya saya tulis di situ. Saya doa sama Allah, saya minta sama Allah, dan alhamdulillah diwujudin sama Allah. Saya juga minta, ya Allah cukupkan kehidupan saya, cukupkan apa yang saya minta, cukupkan keuangan saya, jangan biarkan saya sampai kelaparan atau kekurangan gitu. Saya tulis dan alhamdulillah satu persatu sudah terwujud. Bukunya apa aja yang mau diluncurkan ini, apa namanya? 1 buku antologi, 2 buku saya pribadi. Nah itu terkait apa ya Mbak? Kalau buku saya pribadi rencananya memang pengen perjuangan saya sebagai seorang penyandang disabilitas. Cuman yang pribadi itu masih dalam proses penggarapan. Yang antologi itu?
antologi itu nah ini yang mau terbit ini, Seperti apa itu? Seperti apa ya Mbak? yang Melodi Cinta PPL itu tadi. Bisa diceritakan tadi. Bisa ceritakan sepintas isinya tentang apa itu? Isinya tentang ya buku antologi itu ceritanya tentang kisah cinta seorang PPL dengan penyandang disabilitas itu. Jadi kenapa saya membuat judul itu? Karena saya melihat banyak para penyandang disabilitas itu yang takut dengan PPL atau mahasiswa yang sedang magang atau mencari data gitu, tentang disabilitas. Padahal mahasiswa itu tidak seseram yang mereka bayangkan. Mereka itu juga welcome, juga baik. Mereka juga sama seperti kita gitu. Di saat mereka butuh data ya mereka akan bersikap layaknya profesional, tapi ketika dia di luar dia akan bersikap seperti sahabat, seperti saudara gitu. Intinya untuk membuka mata penyandang disabilitas agar tidak takut lagi dengan yang namanya PPL gitu. Karena yang saya lihat banyak sekali anak-anak penyandang disabilitas itu atau remaja penyandang disabilitas itu kalau disuruh ngisi angket, disuruh memberikan data sedikit aja, bilang gini, alah paling nanti saya nggak dapat apa-apa, paling nanti aku nggak dapat souvenir, nggak dapat ini, paling nanti cuma dimanfaatkan, nggak dapat uang, rugi gitu. Saya sering dengar itu. Nah, saya harap dengan membuat buku seperti ini tidak ada lagi kata aku nggak seneng karo PPL, aku nggak suka dengan PPL, nggak ada lagi kata-kata seperti itu. PPL juga manusia, disabilitas juga manusia. Kalau kita kita mau menolong orang, memperhatikan orang, kita juga akan diperhatikan orang. Kalau kita mau menolong orang, Allah juga akan menolong